Nama lelaki itu Randy. Usia 29 tahun, lahir dan besar di sebuah kampung kecil di pinggiran Riau. Ia bukan dari keluarga berada. Ayahnya sudah lama tiada. Ibunya penjual gorengan yang setia menunggu dagangannya di pinggir pasar. Dua adik Randy masih sekolah dan menjadi alasan utama kenapa Randy memilih jalan sulit menjadi tenaga kerja. Indonesia di Amerika Serikat, bukan Saudi atau Malaysia seperti kebanyakan temannya, tapi jauh lebih asing dan rumit Amerika. Perjalanan Randy ke negeri itu bukan tanpa liku. Ia menabung selama 2 tahun, mengikuti pelatihan bahasa, dan akhirnya lolos dalam program kerja resmi sebagai live-in. Caregiver perawat tinggal untuk seorang warga negara Amerika. Tugasnya jelas, merawat seorang perempuan lumpuh yang tinggal sendirian di sebuah rumah besar di kota kecil bernama Bende, di negara bagian Oregon. Hari pertama Randy menjejakkan kaki di tanah asing itu. Udara dingin langsung menusuk kulit tropisnya. Ia dijemput agen lokal dan diantar ke rumah majikannya Emily Harrison, janda berusia 36 tahun yang mengalami kelumpuhan. Pasca kecelakaan mobil 3 tahun silam, rumah Emily besar, bergaya, rustic, modern, tapi terasa sunyi, seperti museum yang ditinggalkan. Randy memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris yang kaku, tapi penuh sopan santun. Emily hanya memandangi dia dengan tatapan datar. Wanita itu duduk di kursi roda listrik. Rambut coklatnya digulung asal, kulitnya pucat, dan matanya menyimpan sesuatu yang sulit ditebak, mungkin luka lama. Mungkin hanya bosan hidup. Mama kamu tahu, kamu kerja Jojo sampai ke sini? Tanya Emily tanpa ekspresi, dalam nada yang lebih ingin menguji daripada menunjukkan ketertarikan. Randy mengangguk pelan. Ya, dia tahu, saya kirim uang tiap bulan. Adik saya masih sekolah. Emily tak menjawab. Ia memutar kursi rodanya dan masuk ke ruang kerja, meninggalkan Randy berdiri kaku di ruang tamu yang luas dan dingin. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Randy belajar banyak tentang rutinitas Emily, jam makan, terapi, kebiasaan-kebiasaan kecil seperti teh hangat sebelum tidur, dan suara musik klasik yang mengalun sepanjang malam. Emily jarang bicara, tapi tidak jahat. Ia hanya sepi. Mungkin juga lelah berharap. Randy tak banyak bicara juga, tapi ia bekerja dengan tangan dan hati. Ia membersihkan rumah, memasak makanan yang perlahan-lahan mulai disukai Emily, dan memastikan semua kebutuhan Emily terpenuhi dengan sabar. Suatu malam, saat Randy sedang membersihkan meja makan, Emily bertanya tanpa menoleh, "Kamu selalu kelihatan tenang, nggak takut sendirian di negeri orang?" Randy terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, "Takut, kadang-kadang, tapi saya percaya, kalau niat kita baik, Tuhan juga akan jaga." Emily diam cukup lama, lalu berkata lirih, "Kamu orang yang aneh, Randy, tapi mungkin itu yang saya butuhkan sekarang." Itu malam pertama Randy melihat senyum tipis di wajah wanita yang selama ini selalu tampak seperti patung batu. Dan untuk pertama kalinya, rumah besar itu terasa sedikit lebih hangat. Musim gugur menyelimuti kota kecil Bend dengan dingin yang menusuk. Daun-daun berguguran, membentuk lapisan koklatoronai di halaman rumah besar milik Emily. Randy mulai terbiasa dengan ritme hidup di negeri asing itu. Bangun pagi, membuatkan kopi, membantu Emily mandi, menemani ke ruang terapi, dan kadang membacakan koran jika Emily sedang ingin mendengar suara orang lain. Emily, seperti biasanya, tak banyak bicara. Ia lebih sering menatap keluar jendela, ke pepohonan yang bergoyang ditiup angin. Randy tahu, wanita itu menyimpan banyak luka, tapi ia tak pernah bertanya. Ia belajar dari ibunya. Luka orang lain tak perlu digali, cukup disembuhkan pelan-pelan dengan kebaikan. Suatu pagi, Emily bertanya tanpa menoleh, "Kamu selalu sabar ya? Apa kamu nggak lelah?" Randy berhenti mengelap meja. "Capek, itu biasa, Bu. Tapi saya niat kerja, bukan liburan." Emily tersenyum tipis. "Jangan panggil aku Bu, aku belum setua itu." Sore itu, hujan turun deras. Listrik tiba-tiba padam, membuat rumah tenggelam dalam gelap dan suara angin menderu. Randy segera mencari senter dan lilin. Ia menemui Emily yang duduk sendiri di ruang tamu. Wajahnya pucat. "Aku benci gelap," bisiknya. "Aku pernah terjebak di mobil saat kecelakaan. Gelap, dingin. Aku kira aku mati." Randy berlutut di samping kursi roda Emily. "Saya di sini nggak akan apa-apa." Emily menggigit bibirnya, lalu air mata jatuh tanpa suara. Ia menangis, perlahan dan diam. Randy tak mengucap apapun, hanya duduk menemani di malam yang gelap itu. Untuk pertama kalinya, Randy melihat sisi rapuh
dari wanita yang selama ini terlihat kuat dan kaku. Ia tak lagi melihat seorang majikan, melainkan seorang manusia yang pernah kehilangan terlalu banyak. Keesokan paginya, Emily meminta dibantu keluar ke taman belakang. "Terima kasih, Randy," katanya lirih, menatap langit kelabu. Malam itu, "Aku tak tahu apa yang terjadi kalau kamu gak ada." Randy hanya tersenyum. "Saya cuma manusia, Mbak Emily." Emily menoleh pelan. "Mbak, kalau Bu gak cocok, Mbak saja. Di kampung saya, itu biasa." Emily tertawa kecil, tawa yang terdengar asing, tapi hangat. Hari itu, langit tetap mendung. Tapi, ada cahaya baru yang muncul di antara mereka. Kepercayaan yang tumbuh dari ketulusan. Hari-hari berikutnya berlalu seperti alur sungai yang tenang. Randy menjalani rutinitasnya dengan telaten. Ia sudah hafal ritme Emily. Kapan ia ingin bicara, kapan ia memilih diam, dan kapan ia butuh seseorang hanya untuk duduk di ruangan yang sama tanpa mengeluarkan sepatah kata. Tapi perubahan kecil mulai terasa. Emily tak lagi menutup diri seperti sebelumnya. Ia mulai membiarkan jendela terbuka lebih lama. Kadang meminta Randy menyetel lagu-lagu lama kesukaannya Frank Sinatra, Nat King Cole, atau Barbra Streisand. Randy mendengarkannya dengan bingung, tapi tetap ikut menikmati. Suatu sore, saat mereka duduk di ruang tamu, Emily berkata, "Kamu tahu, sebelum kecelakaan, aku wanita sibuk. Punya galeri seni kecil, aktif di komunitas sosial. Aku bahkan ikut maraton setahun sekali." Randy menatapnya penuh hormat. "Saya nggak bisa lari jauh, Mbak. Naik bukit depan rumah aja ngos-ngosan." Emily tertawa pelan. Tawa yang mulai sering muncul sejak malam pemadaman listrik itu. Suatu malam, Randy duduk sendirian di dapur, menulis surat untuk ibunya. Ia masih melakukannya dengan tulisan tangan. Walau tahu ibunya tak bisa membalas dengan cepat, ia menceritakan pekerjaannya. Tentang Emily yang perlahan membuka diri. Dan betapa rasa sepi ternyata tidak hanya dirasakan oleh orang jauh dari rumah. Tiba-tiba suara roda kursi terdengar dari lorong. Emily muncul dengan selimut di pangkuannya. "Kamu belum tidur?" tanyanya. Randy tersenyum. "Nulis surat buat ibu." Emily memandangi tulisan tangan Randy, lalu berkata lirih, "Dia pasti bangga punya anak kayak kamu." Randy menunduk, menyembunyikan matanya yang mulai berkaca. "Saya cuma pengen hidup kami lebih baik." Emily terdiam sejenak, lalu berkata, "Kadang aku iri dengan hidup sederhana, punya keluarga yang dekat. Tujuan yang jelas, aku punya uang, rumah, tapi nggak tahu lagi kenapa aku bangun tiap pagi." Randy tak menjawab, tapi ia menatap Emily dengan pandangan yang tidak lagi sekadar seorang pekerja. Malam itu, sesuatu bergeser di antara mereka perlahan. Tak terdengar, tapi pasti. Beberapa hari kemudian, Emily minta ditemani ke galeri lamanya yang sudah lama tutup. Randy mendorong kursi rodanya melewati bangunan tua berbau cat dan kayu. Di dinding masih tergantung beberapa lukisan abstrak, hasil karya Emily saat ia masih bisa berdiri. Ia menatap salah satunya lama. "Aku rasa aku butuh melukis lagi," katanya pelan. "Setidaknya mencoba." Randy mengangguk. "Kalau butuh bantuan, saya siap." Emily menoleh. "Kamu selalu bilang siap. Nggak capek jadi orang baik terus? Kalau saya berhenti, siapa lagi yang mau?" jawab Randy sambil tersenyum. Emily tersenyum kembali. Dan untuk pertama kalinya, dalam ruang yang dulu jadi simbol kehilangan, ia merasa hidup lagi. Sudah hampir 2 bulan Randy bekerja di rumah Emily. Suasana rumah itu perlahan berubah tak lagi. Dingin dan penuh gema kosong. Kini aroma kopi setiap pagi. Suara, musik, dan gelak tawa kecil kerap mengisi ruang-ruang yang dulunya sunyi. Emily pun mulai lebih terbuka. Kadang menceritakan masa lalunya tanpa ditanya. Suatu siang, saat Randy sedang mengganti pot bunga di teras, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Dari dalamnya, keluar seorang pria berjas, membawa map dan senyum formal. Emily yang melihat dari jendela langsung menegang. Wajahnya pucat, tatapannya kosong, seperti orang yang kembali ke masa lalu yang tak ingin dikenang. Randy bergegas masuk saat melihat wajah Emily berubah. "Siapa itu, Mbak?" tanyanya pelan. Emily menjawab tanpa menatap, "Nathan, mantan suamiku." Randy ia tahu cukup untuk tidak bertanya lebih jauh. Nathan datang bukan untuk urusan emosional. Ia ingin membicarakan pembagian properti yang masih tersisa dari proses perceraian mereka 3 tahun lalu, proses yang tidak sepenuhnya selesai karena kecelakaan. Emily terjadi di tengah-tengahnya. Percakapan mereka berlangsung singkat tapi dingin. Emily menolak menjual rumah. Nathan tampak tak peduli, lalu pergi begitu saja. Tapi bagi Emily, luka yang terbuka kembali itu tak pergi secepat bayangannya. Malam itu,
Emily menolak makan. Ia hanya duduk di kursi rodanya, memandangi jendela gelap tanpa suara. Randy tetap membuatkan teh hangat dan meletakkannya di meja. "Terima kasih," gumam Emily, nyaris tak terdengar. Randy menatapnya, lalu berkata pelan, "Kadang orang dari masa lalu datang bukan untuk mengganggu, tapi mengingatkan bahwa kita sudah berubah." Emily menoleh. Matanya mulai berkaca. "Dulu aku kira dia mencintaiku, tapi setelah aku lumpuh, dia bahkan tak sanggup menatapku. Cinta yang pergi karena tubuh, bukan cinta yang sebenarnya," jawab Randy. "Saya percaya cinta itu tahan banting." Emily tertawa kecil, walau matanya basah. "Kamu terlalu bijak untuk anak umur 20-an. Karena hidup saya nggak pernah ringan, Mbak." Beberapa hari setelah itu, Emily mulai melukis lagi. Randy membantunya menyiapkan ruang kecil di dekat jendela. Dengan kanvas dan cat yang dibelikan lewat daring, Emily memegang kuas dengan tangan sedikit gemetar. Tapi senyumnya kembali muncul. Randy berdiri di belakang, mengawasinya sambil membersihkan lantai. Lukisan pertama yang ia buat bukan abstrak, tapi siluet dua sosok, seorang perempuan di kursi roda dan seorang pria berdiri di sampingnya, menghadap cahaya dari jendela. "Mbak Emily," kata Randy perlahan. "Itu siapa?" Emily menoleh. "Kamu tahu jawabannya." Dan saat itu, Randy sadar, apa yang semula hanya hubungan kerja, mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih rumit dan lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Salju mulai turun di kota Bend, menandai awal musim dingin. Randy mengenakan jaket tebal. Meski hawa dingin tetap terasa menggigit kulit, tapi lebih dari suhu udara, dingin juga perlahan merambat ke dalam hubungan yang sedang mereka bangun. Bukan karena pertengkaran, tapi karena sesuatu yang tak pernah mereka bicarakan, status dan batas. Randy mulai menyadari pandangan tetangga saat ia mendorong kursi roda Emily keluar rumah. Tatapan penasaran, lirikan singkat, dan bisikan lirih dalam bahasa yang tak ia pahami. Di satu toko, seorang kasir bahkan sempat berkomentar, "Dia perawat kamu atau pacar kamu, Emily?" dengan nada bercanda yang anehnya terdengar seperti sindiran. Emily hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Dia orang yang menolong saya lebih dari siapapun di rumah." Emily mulai menghindari percakapan yang terlalu pribadi. Ia lebih sering bicara soal lukisan, berita, atau rencana pameran kecil yang ingin ia gelar. Tapi Randy bisa merasakannya jarak itu, yang makin hari makin nyata. Seperti pagar tak kasat mata yang kembali berdiri. Suatu malam, Randy mendapati Emily di ruang kerja, memandangi laptop dengan wajah tegang. Di layar terlihat email dari galeri seni di Portland. Mereka tertarik menampilkan karyanya, tapi juga menanyakan siapa pendamping yang akan membantunya ke kota itu. Emily bertanya, "Kalau aku pergi ke Portland untuk pameran, kamu ikut?" Randy menjawab tanpa ragu, "Tentu, kalau Mbak butuh saya." Emily menunduk. "Itu masalahnya. Aku butuh kamu lebih dari sekadar perawat, dan itu menakutkan." Randy tergiung, lalu pelan berkata, "Saya juga bingung, Mbak. Saya kerja di sini karena keluarga. Tapi sekarang, saya juga ingin tetap di sini karena Mbak." Keduanya terdiam. Tak ada pelukan, tak ada kalimat manis. Hanya keheningan dua orang yang saling membutuhkan, tapi takut menyebut namanya. Beberapa hari kemudian, kabar buruk datang dari kampung. Adik Randy jatuh sakit dan butuh biaya pengobatan yang cukup besar. Randy mulai mengurangi jam istirahat, mengambil kerja serabutan daring untuk menambah uang. Emily mengetahuinya dari meja dapur saat melihat Randy tertidur di atas laptop. "Kamu nggak harus jadi pahlawan terus," kata Emily pelan, sambil menyelimuti Randy. "Kalau bukan saya, siapa lagi, Mbak?" gumam Randy dalam kantuk. Emily duduk diam di kursi rodanya, menatap lelaki muda itu dengan hati yang tak lagi dingin, tapi juga penuh dilema. Ia mencintai Randy, itu jelas. Tapi cinta macam apa yang bisa tumbuh di antara dua dunia yang begitu berbeda? Malam itu, untuk pertama kalinya, Emily melukis sambil menangis. Hari keberangkatan menuju Portland akhirnya tiba. Galeri seni tempat Emily akan menggelar pameran kecil telah menyiapkan semua kebutuhan akomodasi, termasuk ruang aksesibel dan jalur kursi roda. Emily tampak gugup, tapi juga bersemangat. Pameran ini adalah langkah besar bukan hanya untuk karier seninya, tapi juga untuk dirinya sebagai manusia yang ingin kembali berdiri, secara harfiah maupun batin. Randy menyiapkan koper, memastikan obat, selimut tambahan, dan cacat kecil kesukaan Emily tak tertinggal. Namun, ada yang berubah pada wajahnya, lelah dan kosong. Ia baru saja mendapat kabar bahwa operasi adiknya harus dilakukan secepat mungkin, dan dana yang ia miliki
Tak cukup menutup semua biaya. Di mobil menuju Portland, Emily memperhatikan Randy yang diam. "Kamu gak cerita apa-apa hari ini," katanya. Randy menoleh sebentar, lalu menatap jalan lagi. "Saya cuma mikir tentang keluarga di rumah, tentang ini semua." Emily menunduk. "Aku tahu kamu bingung. Aku juga." Pameran berlangsung sukses. Beberapa lukisan Emily mendapat pujian. Bahkan ada yang terjual. Di tengah keramaian itu, seorang kurator muda mendekati Emily dan berbisik. "Banyak yang tertarik pada cerita di balik karya ini. Kamu dan perawatmu, pasangan?" Emily terdiam. Pertanyaan itu sederhana, tapi menohok di hadapan orang banyak. Ia hanya tersenyum, lalu menjawab pelan. "Dia lebih dari itu, tapi bukan juga kekasih. Mungkin malaikat sementara." Malam itu, di hotel, Emily memanggil Randy ke balkon. Mereka memandangi kota yang gemerlap dari ketinggian. "Aku gak mau kamu hilang dari hidupku," kata Emily lirih. "Tapi aku juga gak mau kamu kehilangan keluargamu karena aku." Randy menarik napas panjang. "Saya ingin ada di dua tempat sekaligus, Mbak. Tapi hidup gak semudah itu. Kalau kamu harus pilih, kamu pilih siapa?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Dingin malah menusuk, tapi tak sedingin perasaan di dada mereka. Randy menatap Emily lama, lalu menjawab, "Saya pilih yang paling butuh saya." Emily mengangguk pelan, menahan air mata. "Berarti bukan aku." "Bukan karena saya nggak cinta," bisik Randy. "Tapi karena cinta juga tahu kapan harus mundur, supaya tidak jadi beban." Keesokan harinya, Randy pulang lebih awal ke rumah mereka di Bend. Ia mengemas barangnya. Emily menunggu di ruang tamu. Kursi rodanya menghadap jendela. Sebelum pergi, Randy berlutut di depannya. "Mbak, kalau suatu hari saya balik dan pintunya masih terbuka." Emily menahan tangis, lalu menjawab, "Saya akan tunggu. Tapi kali ini saya akan berdiri sendiri." Randy tersenyum, lalu pergi tanpa menoleh. Dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, Emily bangkit dari kursinya tidak sempurna, tidak tegak, tapi dengan kekuatan sendiri. Waktu berlalu seperti daun yang luruh di musim semi. Rumah besar milik Emily kembali sepi sejak kepergian Randy. Tidak ada lagi langkah kaki pagi-pagi. Tidak ada aroma nasi goreng dari dapur. Tidak ada suara lelaki muda yang menyanyi pelan saat menyiram tanaman. Namun bukan kesepian yang kini tinggal di rumah itu, melainkan ruang bagi Emily untuk menata ulang hidupnya. Setelah Randy pergi, ia melanjutkan fisioterapi lebih giat, menolak kembali sepenuhnya bergantung pada kursi roda. Ia mulai berjalan beberapa langkah dengan bantuan tongkat, perlahan dan gemetar. Tapi penuh tekad, ia juga terus melukis. Tapi lukisan-lukisannya berubah, tak lagi gelap dan abstrak. Kini lebih banyak cahaya, lebih banyak manusia, lebih banyak kisah. Ia menyewa seorang asisten baru, tapi tidak untuk menggantikan Randy. Tidak ada yang bisa menggantikan itu. Setiap malam, ia duduk di balkon, memandangi langit sambil mengenang tawa lelaki muda itu dan kehangatan yang pernah singgah di seberang dunia. Randy kembali ke Riau. Rumah ibunya sederhana, tapi penuh cinta. Adiknya berhasil dioperasi dan perlahan membaik. Ia bekerja serabutan, kadang mengajar bahasa Inggris anak-anak kampung, kadang membantu di puskesmas setempat. Ia tidak kaya, tapi ia merasa utuh. Namun tiap malam, sebelum tidur, ia membuka lukisan kecil yang dikirim Emily lewat pos lukisan 2. Sosok menghadap matahari pagi. Di baliknya tertulis, "Untuk kamu yang pernah membuatku hidup lagi." Setahun kemudian, pameran tunggal Emily diadakan kembali di Portland di salah satu pojok ruangan. Ia meletakkan kursi kosong di samping lukisannya. Seseorang bertanya, "Itu untuk siapa?" Emily menjawab, "Untuk seseorang yang mungkin datang, atau mungkin tidak." Dan sore itu, saat pengunjung mulai berkurang, pintu galeri terbuka. Seorang lelaki berkulit sawo matang, ransel di punggung, dan senyum yang tak berubah, berdiri di sana. Emily berdiri pelan, tanpa tongkat. "Kamu datang," bisiknya. Randy mendekat. "Saya janji, kalau pintunya masih terbuka, saya akan kembali." Emily menatapnya lama, lalu tersenyum. "Kali ini, kamu tinggalkan?" Randy mengangguk. "Saya sudah pulang." Dan di antara ribuan kilometer, dua dunia yang berbeda, dan luka yang pernah dalam mereka, akhirnya duduk berdampingan. Bukan sebagai majikan dan pekerja, bukan sebagai penyelamat dan yang diselamatkan, tapi sebagai dua orang yang akhirnya saling memilih, di waktu yang tepat, dengan cinta yang tak lagi memaksa, tapi membebaskan.